Informasi selanjutnya, Saudara, kuartal pertama tahun 2024, laba PT Bank Rakyat Indonesia mencapai 15,98 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 2,69% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan laba ini tidak terlepas dari pertumbuhan bunga bersih yang naik 9,7% tahunan menjadi 35,95 triliun rupiah. Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyebut seluruh segmen pinjaman BRI pun tumbuh positif. Pada segmen mikro tercatat tumbuh 10,51% tahunan menjadi 622,61 triliun rupiah dan segmen konsumer tumbuh 11,62% menjadi 193,96 triliun rupiah. Walau begitu, situasi geopolitik global juga mempengaruhi kinerja perbankan. BRI pun akan mengikuti kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan. Menanggapi hal itu, Direktur Utama BRI menjelaskan, bank juga harus menyediakan stres test untuk memitigasi sentimen geopolitik. Sunarso menjelaskan, simulasi itu penting untuk memonitor peluang pasar dalam menghadapi gejolak. Pencapaian ini membuat BRI optimis pada kinerja selanjutnya dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Hingga akhir triwulan 1 2024, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba sebesar 15,98 triliun rupiah. Pencapaian tersebut membuat BRI tetap optimistis dengan kinerja ke depan dan akan lebih fokus terhadap tantangan domestik. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan, di mana tercatat aset BRI mencapai 1.989,07 triliun rupiah atau tumbuh 9,11% year on year. Ya sudah tepat kalau BI dalam rangka mengendalikan nilai tukar, ya, memanage nilai tukar dan mengendalikan inflasi, mengambil langkah dengan cara merespon tantangan itu dengan menaikkan suku bunga. Nah sekarang dampaknya ini adalah bagian daripada ya kita memikul beban yang disebabkan oleh gejolak ini, ya harus dipikul rame-rame. Dipikul rame-rame artinya apa? Ya bank harus ikut bersusah payah gitu. Untuk apa? Tetap mempertahankan likuiditasnya di tengah kenaikan suku bunga.